Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah pemrograman aplikasi web RA, akan mempresentasikan proyek tugas besar kami. Proyek ini mengangkat tema Travel Package Booking, sebuah aplikasi web yang dirancang untuk memudahkan pengguna dan dalam mencari, memilih, dan melakukan pemesanan paket wisata secara online. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep, fitur utama, serta implementasi sistem yang telah kami bangun. Selamat menyaksikan. Maka saya akan persilakan teman saya, Faik. Oke, di sini saya ingin menjelaskan di environment dan deployment dari backend-nya. Di sini kami deploy dari ke VPS saya. Bisa dilihat ini VPS saya. Dan ini ya, cuma satu core, 1 GB RAM. Sini saya runningnya di sistem D, pakai sistem D gitu. Terus buat device proxy-nya gitu pakai Nginx. Kita lihat nih. Nah, kita cd next. Ini bisa dilihat di sini, ini dari Wonderful in Web ID. Nanti diarahin ke localhost dia. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini buat ini ya, Wonderful in Web ID. Ini kami beli di ID Web Host. Nah, di sini kami pakai name servernya dari Cloudflare gitu. Lihat di sini. Nah, dan ini diarahin ke ini saya, SSH saya tadi, VPS. Benar ya. Nanti dia logikanya kalau klien itu ke Wonderful Web ID, nanti diarahin ke Cloudflare. Cloudflare bakal nge-handshake segala macam, baru diarahin ke IP publiknya ini, si VPS-nya. Nah, ini udah. Ininya kami pakai sistem D, kami lihatin juga ya contohnya. Sistem TTL status. Nah, bisa dilihat di sini udah running dia. Docker Compose-nya ini. Nah, kalau Docker Compose, kami pakai Docker Compose biar di sini. Nah, di sini kami pakai 2 service gitu, bikin 2 kontainer. Yang pertama kontainer Postgres sama kontainer Pyramid Backend. Yang Postgres ini kami pakai image-nya Postgres 15 Alpine. Ini portnya kami ini. Nah, di sini kami bikin volumes. Kenapa pakai volumes? Karena kalau dia nggak pakai volumes, dia bakal bikin sendiri di volumenya di Alpine ini. Ini kalau pakai ini, kalau nggak dipakai volumes, nanti dia bakal kalau kita keluar atau kita hapus kontainernya, dia bakal hapus volumenya. Jadi kita harus mounting ke file ini, ke VPS yang aslinya gitu, keluar gitu. Biar dia nggak kehapus. Oke, kita lihat di ini build titik ini ngambil ke Docker file ini, Docker. Nah, di sini buat Python, Alambicnya, Pyramidnya, ini kami pakai Python 3.14 lim. Ini Ubuntu kalau nggak salah. Nah, di sini kami ininya already bikin app di root, terus kami copy requirement. Kami ini install nih libzar sama PostgreSQL client ini buat dependensinya. Terus di pip install ini kami install dulu di ini ya, pipnya. Kami expose ini, kami keluarin, terus kami Python main.py. Habis lihat di sini udah selesai nih, udah running. Coba kita cek. Tadi apa namanya? Wonderful ya. Wonderful ini. Oke. Di sini buat backend-nya ini kalau kita cek API auth tuh dia missing token. Jadi emang butuh token ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan migrasi Alembic-nya ini. Di sini kita lihat dari readme-nya ini kan bikin 2 user nih, user Alembic user dan app produksi user. Kenapa kita bikin 2?
kita lihat di sini. Ini buat Alembic user, jadi dia punya all privilege. Jadi dia bisa otomatis semuanya gitu, kayak ya super user banget lah di Postgres kita. Kenapa? Karena kita butuh buat migrasi Alembic. Nah, bisa dilihat di sini di Alembic ini kami Postgresnya pakai ini Alembic user gitu. Nah, ini gunanya buat apa? Ini kalau kita bikin suatu Postgres lagi gitu, suatu ya, kontainer atau running langsung, itu kita bakal di sini bisa lihat mana ya? Kita ada di sini di model. Nah, ini kan banyak model nih. Nah, nanti dari Alembic nanti dia bakal ngambil model-model ini di seluruh folder model sini, dan dia bakal membuat version ini. Nah, nanti dia ada head kayak git dia, jadi biasanya kayak git. Nanti dia ada heads. Nanti kalau kita anggaplah kita migrasi, nanti dia bakal bikinin otomatis semua dari model-model ini, biar dia ya biar mudah aja gitu. Dan kenapa ada versi-versinya? Ini ya karena kayak git itu, jadi bisa rollback dia. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan Faik. Di sini kami ada membuat user app producer, yang dimana ini adalah user untuk di environment production, yang dimana itu ada constraint, yang dimana dia cuma bisa write and read. Karena apa? Demi alasan keamanan. Karena jika kita jika kita cuma menggunakan satu user, dia nanti misalnya ada penyerangan terhadap website. Nanti dia bisa, kalau menggunakan yang development, nanti dia bisa menghapus table ataupun mengotak-atik table. Tapi jika kita menggunakan app producer ini, dia cuma terbatas di write and read doang. Oleh sebab itu kita membutuhkan user baru di database kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut juga di sini ada untuk tambahan tourist guide, yang dimana kalau kita menambahkan role baru ini, kita menambahkan user role ke table ataupun ke database kita gitu. Karena kita menggunakan Docker, maka kita bisa menjalankan ini melalui Docker saja. Oke, setelah itu kita tambahkan, kemudian kita buat tabelnya untuk menyimpan assignment dari guide-nya. Apakah dia on date, apakah dia complete, ataukah dia tersedia. Oke, setelah itu kita upgrade head kita, itu seperti penjelasan tadi, yang dimana itu kita perlu nge-commit biar dia tersimpan ke chat yang baru gitu. Seperti kata Faik, itu ada versi-versinya, sehingga dia menggunakan versi yang terbaru. Kemudian setelah itu di sini seperti API yang out tadi, di sini kita perlu register guide-nya, kemudian login guide. Kemudian kita di sini penggunaan guide di sini fungsinya adalah ketika alur bisnis sudah sampai di pembayaran dikonfirmasi, maka agen akan menugaskan guide ke dalam booking tersebut. Ya, di mana itu membutuhkan ID booking dan ID guide-nya. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu, maka di statusnya agen itu adalah sebagai assigned. Dia sudah ditugaskan. Itu berdasarkan tanggalnya. Di situ juga ada validasi. Kalau misalnya dia ditugaskan 2 kali pada tanggal yang sama, maka akan gagal karena cuma bisa bekerja pada satu tugas gitu. Kemudian di sini ada update assignment status yang hanya bisa dilakukan oleh Gate itu sendiri. Jadi ketika dia sudah di lapangan, maka dia akan mengupdate statusnya itu menjadi on date, sehingga dia tidak bisa ditugaskan ataupun diganggu gitu. Kemudian setelah sampai ke masa waktunya habis, maka nanti dia akan berubah menjadi complete. Saya akan menjelaskan untuk bagian backend. Mungkin mulai dari authentication. Di sini di sistem kami secara backend itu dia bisa register. Jadi nanti dia register itu ngisi name, email, password, dan role. Kemudian nanti responnya dia register gitu. Dia menunjukkan ID dan name, email, dan role. Oke, kemudian di sini dia login di sini dia membutuhkan email, password, dan role gitu. Jadi nanti setelah dia login kita dapatkan tokennya. Oke, setelah itu kita bisa ngecek profil kita, yaitu menggunakan token yang kita punya, nanti sama
nanti dia muncul ID kita, name, email, dan role. Kemudian di sini ada untuk update profil. Di sini juga kita masukkan name dan email. Kita masukkan yang nama sama email kita, keluar responnya seperti ini. Ada ID, name, email, dan role. Oke, kemudian ada juga untuk API change password. Kita butuh token juga. Kita masukkan password kita yang lama. Kita masukkan password yang baru. Maka nanti ada respon password change successfully. Oke, kemudian lanjut ke destination. Di destination ini role yang berperan di situ adalah role agent, yang dimana cuma agent yang bisa menambahkan dan menghapus destination. Tetapi untuk meng-get itu bisa untuk user biasa maupun guest. Oke, di sini ada get destination, yaitu dengan masukkan ada juga ada fitur patch dan limitnya. Kemudian juga ada search query, yaitu bisa kita cari berdasarkan negara ataupun harga, itu bisa juga. Kemudian juga di sini ada get destination by ID. Jika kita masukkan ID-nya, maka akan keluar destination yang mau kita tuju. Di sini juga ada create destination, itu adalah oleh agen. Di sini kita lihat oleh agen, dan itu dia membutuhkan token. Kemudian setelah itu menggunakan inputan from data, bukan user. Setelah itu kita isi field wajibnya itu adalah name, description, country, dan foto. Foto di sini adalah berbasis upload dari lokal. Kemudian ada juga edit destination, menggunakan token dari agen. Kita edit yang mau kita edit, kemudian nanti ada responnya. Kemudian juga bisa delete destination oleh agen, menggunakan tokennya. Oke, setelah itu dari destination ini kita bisa membuat package yang dimana itu adalah paket liburannya. Di sini yang berperan itu adalah agen juga, dimana dia bisa create package by destination ID yang kita perlukan, yaitu mau buat paket liburan kemana, ke destinasi apa. Kemudian isi name, duration, price, itinerary, max traveler, contact point, and image. Itu sebagai request body wajib. Kemudian ada validasi juga, yaitu durasi harus lebih dari 0, harga harus lebih dari 0, traveler harus lebih dari 0, dan image itu harus minimal 1. Kemudian sini ada get package untuk seluruh row, itu bisa. Itu bisa get by ID atau juga bisa get package untuk mendapatkan semuanya. Kemudian sini ada juga get package dengan search query. Di sini bisa kita masukkan misalnya ada page, ada search, ada limit, ataupun sorting by price gitu. Berarti kita juga bisa mendapatkan package berdasarkan agen yang mendaftarkannya. Jadi kita bisa, misalnya ada agen Indo Liburan, maka kita bisa melihat package apa saja yang disediakan oleh agen Indo Liburan tersebut menggunakan token juga. Kemudian nanti kita perlu agen ID di sini untuk mendapatkan agen apa yang memiliki package tersebut. Pada sini kita bisa mengedit package yang sudah kita buat, yaitu adalah oleh agen yang membuat package tersebut. Di sini ada request body-nya. Oke, pada sini juga bisa delete package. Oke, sekian dari destination, package, dan authentication. Lanjut. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan API booking. Jadi di sini kita bisa mencari semua booking oleh agent, semua booking atau booking sendiri oleh turis. Nah, di sini kita bisa filter berdasarkan status, yaitu status bookingnya itu pending atau confirm completed sama di cancel. Lalu kita bisa filter berdasarkan page. Jadi limitnya itu 10 dan responnya itu seperti ini. Ada ID booking, ID turis yang ngebooking, ID package yang ada di package yang dipesan, lalu statusnya, number of travelers, lalu ada total harga, tanggal dia liburan, lalu ada notes-nya, deskripsi, lalu ada file payment-nya, lalu ada status payment-nya, dan historinya di tanggal berapa. Oke, mungkin langsung Arya ada
Selanjutnya ada get bookings. Jadi bisa melihat booking spesifik yang sudah dia buat. Lalu bisa memesan melalui API bookings. Jadi di sini dia bisa memilih package ID yang telah dipilih, lalu mengatur eh, sisanya. Lalu ada bisa mengadet juga. Jadi dari agent ini bisa mengadet bookings yang sudah dibuat oleh turis. Jadi di sini bisa set status pending, confirm, completed atau cancel. Di sini dia set confirm dan statusnya berubah jadi confirm. Lalu dari turisnya itu bisa mengupload bukti pembayarannya. Lalu ada bisa dari agent itu mengupdate bukti pembayaran yang sudah diupload oleh turis. Bisa verifikasi bahwa itu valid bukti pembayarannya. Lalu bisa menolak juga. Lalu eh, kita bisa nge-get bookings berdasarkan turis ID-nya tersebut. Dia ada booking apa aja berdasarkan user turis. Lalu ada nge-get bookings package berdasarkan package ID. Lalu kita bisa nge-get bookings yang paymentnya itu pending. Lalu selanjutnya ada API reviews. Jadi di sini eh, setelah ditulis package-nya itu confirm, dia bisa nge-review. Lalu ada nge-get review berdasarkan package yang spesifik oleh turis atau agen. Lalu di sini bisa nge-get reviews berdasarkan akun turis. Lalu turis bisa membuat review. Lalu di sini ada API Analytics. Jadi di sini agent bisa melihat statsnya. Lalu di sini ada API Analytics buat package. Jadi agent bisa melihat performa package-nya itu. Lalu dari turis itu juga bisa ngelihat analytics-nya yaitu melihat statsnya. Lalu di sini ada dari agent ngupload QRIS statis yang bakal diubah ke dinamis saat generate eh, payment. Lalu di sini bisa ngelis get QRIS semua, lalu bisa lihat QRIS detail dan menghapusnya. Lalu di sini kita bisa ngelihat ngebuat previewnya. Lalu di sini dari API QRIS statis yang sudah diupload, di sini bisa generate amount menjadi QRIS yang dinamis untuk turis. Lalu bisa ngeget package by ID. Mungkin itu aja dilanjutkan oleh tim front end. Oke, baik, saya akan menjelaskan fitur wishlist kami. Nah, di fitur kami ini ada wishlist. Ketika kita ini kan ini diklik wishlist nih, karena belum ada wishlistnya, sehingga dia masih wishlist is empty. Tapi misalnya kami klik ada ini love-nya, wishlist dia akan tampil. Nah, pada hari ini adalah halaman landing page kami, yaitu Wonderful In, home, ada navigasi home, destination, package, dan login. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah package pada website kami seperti Holiday in Bali 3 hari. Di sini nanti kita bisa view in details. Di sini ada about us dan contact us. Dan juga ada footernya. Lalu kita coba view details. View details ini sama aja seperti kita package, kita view details ya. Lalu pertama kita ke destination. Di sini kita bisa lihat ada Bali, Jogja, Raja Ampat, Lombok. Ternyata kita masih ada package-nya Bali. Ternyata Jogja, Raja Ampat dan lain-lain belum ada. Lalu kita coba ke ini view details. Nah, di sini kita bisa melihat deskripsi dan juga itinerary. Apa aja sih? Lalu kita bisa book. Nah, untuk kita bisa book, kita harus memasukin akun terlebih dahulu sebagai turis. Karena kita belum buat, maka mari kita buat. Ini udah kami tertera untuk email dummy-nya. Di sini kita memilih sebagai turis dan bisa kita bagian. Wow, tidak match.
password. Oke. Oh, ternyata ini sudah didaftarkan ya. Coba kita pakai email yang lain. Misalnya ini user. Di sini kita user example. Di sini kita password lagi. Di sini password lagi. Dan kita create account. Nah, coba kita tadi user masukin akunnya ke sini, lalu password. Sekarang kita berada di halaman dashboard user, di mana kita bisa melihat semua bookingan kita, ada yang dikonfirmasi, pending atau di cancel. Nah, di sini kita masih melihat bookingan kita apa aja di sini total, dan lalu kita mencoba memesan di package-nya ya. Kita coba pesan, kita booking. Di sini juga kita bisa mengasih review. Misalnya 4 bintang. Worth it banget. Nah, dia akan tersimpan. Lalu kita coba klik book. Kita di sini disuruh memilih tanggalnya terlebih dahulu, misalnya tanggal 26. 26 travelnya 2, maka dia akan kali 2 harganya, confirm. Nah, kita akan masuk ke page booking success, di mana di sini kita mengenerate QRIS otomatis sesuai harga yang kita ingin bayar. Lalu di sini kita akan mengupload bukti bayar. Misalnya kita upload foto ini. Misal kita upload. Dan ini udah proof ini karena kebanyakan kliknya. Oke. Sekarang kita bisa ke dashboard lagi, kita akan melihat masih pending. Dan ini kita bisa cancel ya teman-teman. Dan ini akan dikonfirmasi oleh teman saya, Bang Yusuf, yang akan mengonfirmasi sebagai admin. Saya kembalikan ke teman saya, Bang Yusuf. Saya akan login sebagai agen. Tadi di sini sudah saya daftarkan. Kemudian di sini kita login saja. Nah, di sini kita akan melihat booking yang sudah dilakukan oleh turis ya tadi ya si Martino. Nah, itu dia sudah booking holiday in Bali, package-nya ini. Kemudian bayaran segini. Kita lihat dulu bookingnya itu memang benar ada atau enggak. Nah, ini gambarnya sudah sesuai ya dengan apa yang di-upload tadi. Nanti kita sebagai admin tinggal verify dan juga ataupun mau reject. Nah, di sini kita verify. Nah, setelah verify sukses, dia statusnya akan masuk ke confirm dan total revenue-nya akan bertambah sesuai dengan harganya tadi. Kemudian saya sebagai agen ini kita juga bisa manage package dan juga destination. Pertama kita mau buat destination dulu. Pertama destination-nya itu misalnya kita mau buat Lektoba, kemudian country-nya Indonesia, atau URL-nya ini, deskripsinya, nah misalnya ini. Nah di sini kita mau buat destinasi dulu, tadi ya nih, Lektoba, image-nya not available, itu kayaknya salah ada image-nya. Lektoba image. Kita coba yang ini aja, coba ya Wikipedia. Nah ini deh, copy image address. Tadi di sini edit. Nah kita upload destination. Nah di sini ya, tadi linknya tidak valid. Kita sudah edit juga, kemudian ya kita hapus juga. Di sini destination delete successfully. Kemudian kita juga bisa create package. Jadi package-nya itu kita sebagai agen juga bisa create package. Misalnya di sini kita mau bikin pantai
kuota paket. Kemudian destinasinya dia di Bali dan 5 hari 1.200 $, 5 misalnya ini dibuat gini aja 08 ternarinya itu sebentar masuk ini image-nya itu pakai ini sama ini, kita bisa upload dua langsung. Nah, kita create package kabar. Nah, package-nya berhasil ya, di sini dilihat bisa kita view juga tuh ada 2. Kemudian di sini kita bisa arahkan ke WhatsApp yang sudah didaftarkan tadi nomornya. Kemudian kita bisa lihat itinerary-nya juga, detailnya. Nah, ntar ini bisa di booking oleh ini agen. Turis. Nah, di sini bakal diarahkan ke WhatsApp sesuai dengan nomor di assignment PIC lah ibaratnya. Mungkin sama tadi kita juga sebagai admin bisa lihat ini statistiknya, yang confirm berapa, kemudian yang review tadi berapa. Nah, di sini. Jadi yang di review ini. Nah, ini di sini dilihat reviewnya. User ini, kemudian sebagai agen kita bisa logout. Tadi belum ini ya, package destination-nya belum di ini. Belum di create. Misalnya kita mau edit dulu. Edit dulu yang ini. Misalnya paket lengkap. Nah, date, sukses, kita bisa hapus juga di sini. Nah, hapus. Setelah itu sudah semua, kita bisa logout. Dan kalau logout, pas kita akses dashboard, itu harusnya nggak bisa redirect ke sign in. Nah, ini nge-lag ada loop. Nah, ini nggak kelep. Harusnya redirect. Tapi ya sudah. Mungkin cukup Oke. sekian presentasi proyek tugas besar mata kuliah pemrograman aplikasi web RA dari kelompok 6 dengan tema travel packet booking. Kami berharap website yang kami kembangkan dapat memberikan gambaran penerapan konsep pemrograman web dalam membangun sistem pemesanan paket wisata secara online. Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki keterbatasan sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk pengembangan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen.